Pemirsa, kasus pembunuhan Vina oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat setelah viral di media sosial. Dalam kasus yang terjadi 8 tahun lalu ini, ternyata masih ada 3 pelaku yang belum ditangkap. Keluarga pun mendesak polisi segera menangkap 3 pelaku. Keluarga Vina hingga saat ini masih merasakan duka dan luka. Kepergian Vina benar-benar menyesalkan keluarga. 27 Agustus 2016, peristiwa pembunuhan Vina dan kekasihnya mengejutkan publik. Vina ditemukan tewas bersama kekasihnya Eki, yang awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun setelah penyidikan lanjut, ternyata korban melainkan korban dibunuh oleh geng motor. Dari 11 orang pelaku, 8 pelaku telah ditangkap. 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang hukuman 8 tahun penjara dan 3 masih buron. Tahun berselang, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat dan ramai di media sosial setelah diangkat ke layar lebar dari kisah nyata. Pihak keluarga korban Vina meminta agar polisi segera menangkap ketiga tersangka yang saat ini entah di mana keberadaannya. Dinyatakan 11 orang ya. Yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Hampir 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memangnya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagialah. Publik saat ini menunggu keadilan untuk Vina. Almarhum saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, mengatakan ada indikasi perubahan BAP dilimpah ke kejaksaan. Hotman menduga ada pengaruh pihak lain yang sengaja menghilangkan identitas dan alamat 3 orang tersangka lain tersebut. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita samaan di awal-awal pada saat ditangkap. Karena pada saat kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harus di BAP itu ada. Ya, pihak kepolisian merilis daftar pencarian orang melalui media sosial untuk 3 tersangka yang masih buron. Ketiga tersangka diketahui usia 28, 30, dan 31 tahun. Ditreskrim Polda Jawa Barat terus melakukan penyelidikan dan pemburuan terhadap 3 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina Dwi Arsita di Cirebon pada tahun 2016. Polisi berjanji akan melakukan segala upaya untuk menangkap 3 buronan dan menghukumnya dengan hukuman yang setimpal. Kasus Vina terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 hari. Vina dan kekasihnya Rizky Rusdiana atau Eki tewas akibat dikeroyok anggota geng motor di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Cung Cirebon. Bahkan sebelum dihabisi secara brutal, Vina diperkosa oleh para pelaku yang berjumlah 11 orang. Jasad korban Vina warga kampung Samadikun, Kejaksaan Kota Cirebon dan kekasihnya Eki ditemukan pada Minggu 28 Agustus pagi hari. Kasus pembunuhan pemerkosaan ini ditangani Polres Cirebon Kota. Dari hasil penyelidikan polisi, berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku. Ke-8 sudah diadili dan diberikan hukuman. Sedangkan 3 pelaku hingga kini masih menjadi buronan.
Saat ini Polda Jawa Barat yang mengambil alih kasus ini telah merilis daftar pencarian orang melalui media sosial. Yang pertama bernama Peggy alias Perong, saat ini pelaku berusia 30 tahun. Pelaku terakhir tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Memiliki ciri-ciri khusus dengan tinggi badan 160 cm, berbadan kecil, berkeriting, dan kulit hitam. Yang kedua bernama Andi. Saat ini berusia 31 tahun. Ia terakhir tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pelaku memiliki ciri-ciri khusus dengan tinggi badan 165 cm, berbadan kecil, rambut lurus, dan kulit hitam. Kemudian yang ketiga bernama Dani, berusia 28 tahun. Terakhir juga tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pelaku memiliki ciri-ciri khusus dengan tinggi badan 170 cm, berbadan sedang, rambut keriting, dan kulit sawo matang. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kericuhan terjadi saat petugas gabungan berupaya mengosongkan sebuah rusunawa di kawasan Surabaya. Ketahui pengosongan dilakukan karena penghuni yang mayoritas merupakan korban penggusuran menunggak biaya sewa rusun sejak 2 tahun terakhir. Pengosongan 43 unit rumah susun sewa atau rusunawa di kawasan Jalan Raya Gunung Sari, Surabaya beruricu. Kericuan terjadi setelah ratusan huni rusun bersama tim advokasi buruh dan LSM melakukan pengadangan terhadap ratusan petugas gabungan di gerbang masuk rusun. Bahkan, beberapa warga terpaksa diamankan oleh petugas lantaran terus berusaha menghalangi petugas. Penertiban dan pengosongan dilakukan karena penghuni yang mayoritas merupakan korban penggusuran Sren Kalijagir, Surabaya belum membayar sewa sejak 2 tahun terakhir dengan nilai 6 hingga 8 juta per kepala keluarga. Sementara menurut perwakilan warga, berniat membayar tagihan sewa rusun secara bertahap. Namun ditolak oleh Pemprov Jatim selaku pengerusun. Ada perlakuan diskriminasi terhadap sebagian warga non-korban gusuran Sren Kali. Di antara warga rusun ini ada juga yang nunggak, tapi nggak dapat SP. Di antara warga penghuni rusun ini pun juga ada yang bisa nyicil, mau nyicil. Boleh. Kenapa terhadap warga gusuran Sren Kali nggak boleh? Sejak tahun 2011 sampai tahun 2019, teman-teman nggak bayar sama sekali. Kemudian tahun 2019 mulai itu muncul tagihan. Cuma baru dikasih surat peringatan baru akhir April kemarin. Usai berhasil menguasai rusun, petugas PP melakukan pengosongan dengan menyiapkan truk dan tenaga angkut untuk mengevakuasi barang. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.